Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artana Nurjana dari kelas 7C nomor absen 3 dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang berita saya, yaitu lubang yang muncul setelah hujan di Blitar, sungai menjadi kering. Untuk info selanjutnya, mari simak video berikut. Warga Blitar dihebohkan dengan kemunculan lubang misterius di Sungai Dauhan, Blitar. Kemunculan lubang sedalam 50 meter itu membuat warga cemas karena takut memicu terjadinya bencana, seperti tanah bergerak hingga longsor. Menurut warga, lubang itu ditemukan oleh warga yang akan pergi ke ladang pada 1 November tahun lalu. Lubang tersebut muncul setelah hujan lebat selama 1 minggu terakhir. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi agar tidak ada warga yang mendekati lubang. Hingga saat ini belum bisa dipastikan penyebab munculnya lubang tersebut. Lubang itu diketahui mampu menampung banyak air yang mengalir ke sungai. Dampak ditemukannya lubang itu, kini debit air sungai menyurut. Di awal tahun 2025 ini, terdapat suatu peristiwa yang cukup menggemparkan. Kebakaran hutan yang dimulai sejak Selasa, tanggal 7 bulan 1 2025 itu telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan dan menghanguskan lebih dari 40.000 hektar tanah. Berikut beberapa penyebab kebakaran di Los Angeles. Faktor alam. 1. Angin Santa Ana. Angin kencang yang meniup api dan menyebarkan kobaran api. 2. Kekeringan ekstrim. Kekeringan parah yang membuat tanaman kering dan mudah terbakar. 3. Suhu tinggi. Suhu tinggi yang mencapai 37 derajat Celcius dan kelembaban udara yang sangat rendah. Faktor manusia. 1. Pemicu api. Kabel listrik yang membakar tanaman kering, rokok yang tidak dipadamkan, atau api unggun yang tidak terkendali. 2. Kerusakan listrik. Kerusakan pada peralatan listrik atau transmisi listrik yang dapat menyebabkan kebakaran. Faktor lain. 1. Topografi. Wilayah Los Angeles yang berbukit-bukit dan memiliki lereng curam dapat memperburuk kebakaran. 2. Perubahan iklim. Perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan dan suhu tinggi dapat meningkatkan risiko kebakaran. Saat kebakaran hebat masih mengamuk, terjadi sebuah momen langka berupa kemunculan tornado api. Fenomena yang juga disebut pusaran api tersebut terjadi saat kebakaran hebat melanda kawasan di sekitarnya. Menurut ahli meteorologi setempat, fenomena tornado bisa muncul dalam kasus ekstrim saat kebakaran sangat besar sehingga bisa membentuk dengan sendirinya. Tornado api terkadang bisa mencapai puluhan meter di udara, namun hanya berlangsung selama beberapa menit. Membakar seluruh lingkungan menjadi puing-puing abu, meratakan tempat tinggal ribuan korban dan meninggalkan pemandangan naas. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaira Reviani Ayudia Putri dari kelas 7C nomor absen 17 tugas Bahasa Indonesia kelompok 5. Di sini saya akan membahas berita tentang 13 orang siswa terseret arus di Pantai Trini. 3 orang siswa tewas dan 1 orang siswa hilang. Untuk info lebih lanjut, mari simak video berikut. Rombongan siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur yang berjumlah 261 siswa dengan menggunakan 9 bis dan didampingi 19 orang outing kelas di Pantai Trini, Gunung Kidul, Yogyakarta pada Selasa 28 Januari. 13 siswa langsung bermain air di pantai namun terseret gelombang. 9 siswa berhasil dievakuasi dan 4 siswa sempat hilang. Setelah dilakukan upaya pencarian menggunakan perahu cukung dan penyisiran dengan penyelaman, 3 korban siswa SMP Negeri 7 Mojokerto akhirnya ditemukan. Ketiganya ditemukan berjarak sekitar 100 meter dari bibir pantai. Sekretaris Sarsat Linmas Wilayah 2 Pantai Baron Gunung Kidul mengatakan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, ketiga korban akhirnya berhasil ditemukan. Ketiga korban atas nama Malvin Yusuf, Alfian Aditya, dan Bayi Haki ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara korban atas nama Rifki Yuda masih dalam pencarian petugas. Ketiganya langsung dievakuasi ke RSUD Sabtosari guna keperluan identifikasi. Update musibah selang laut di Pantai Trini pada pukul 10.30 kita telah berhasil mengangkat 3 siswa. 1 sudah teridentifikasi namanya, tapi yang 2 itu guru belum mengenalinya. Untuk itu 3 siswa yang mengalami tenggelam di Pantai Trini sudah berhasil kami angkat dan sekarang proses menuju Rumah Sakit Sabtosari untuk identifikasi. Dan sekarang personel kami masih fokus pencarian yang diduga masih ada 1 yang belum kita ketemukan. Untuk itu mohon doanya agar operasi ini segera lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiswara Rizalwala dari kelas 7C nomor absen 20 dari kelompok 5. Jawa Timur mengungkap tersangka Rahmat Trihartanto alias Santo hanya menggunakan pisau buah saat melakukan mutilasi terhadap Buka. Ia juga disebut tenang dan tanpa iba saat memutilasi korbannya. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Jatim Kombes Farman mengatakan hasil pemeriksaan forensik sayatan pada tubuh korban dilakukan dengan alat berukuran kecil. Kedokteran forensik menyampaikan bahwa potongan pada tubuh korban ini sayatan kecil sehingga diperkirakan menggunakan pisau yang kecil. Sejenis barang bukti yang kita amankan, kata Farman di Mapolda Jatim Senin 3 Februari. Farman menambahkan pisau buah yang disita dari tersangka diduga kuat digunakan dalam proses mutilasi. Alat itu sendiri dibeli di minimarket. Kita masih mendalami, yang jelas kemarin kita memungkinkan barang bukti yang kita sita itu pisau buah digunakan untuk melakukan mutilasi, ucapnya. Ternyata memang memungkinkan pisau buah itu digunakan untuk melakukan mutilasi karena sayatan itu tipis. Artinya itu dilakukan berulang kali, makanya butuh waktu durasi 5 jam untuk melakukan mutilasi tambahannya. Tak hanya itu, proses mutilasi yang memakan waktu lama tersebut juga dilakukan oleh tersangka dalam kondisi tenang dan tanpa keraguan. Farman pun mengatakan berdasarkan pemeriksaan psikolog forensik, Anto pun didiagnosis mengidap gangguan kepribadian psikopat narsistik. Ya, itu hasil dari psikolog itu. Karena pelaku ini kelihatan tenang dalam melakukan itu, tidak ada rasa keraguan, tidak ada rasa iba terhadap korban sehingga digolongkan sebagai psikopat, ujar Farman. Peristiwa pembunuhan dan mutilasi ini terjadi di sebuah hotel di Kota Kediri Minggu 19 Januari malam. Saat itu tersangka Rahmat Trihartanto alias Santo mengajak korban Yuka, warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar untuk bertemu. Di kamar hotel itu keduanya cekcok. Tersangka Anto mencekik leher hingga memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian menggunakan pisau buah yang dibeli di minimarket.
Potongan tubuh korban itu kemudian dimasukkannya ke kantong plastik serta koper berwarna merah. Ini akhirnya dibuang ke 3 tempat berbeda, yakni Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek. Koper merah berisi jenazah korban kemudian ditemukan warga Kamis 23 Januari, 3 hari setelahnya. Tersangka lalu ditangkap penyelidik Disterkirum Polda Jatim di sebuah jalan di Madiun Minggu dini hari. Atas perbuatannya, Anto pun disangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 KUHP ayat 3 dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Pelaku terancam hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Melia dari kelas C, nomor absen 25, kelompok 5. Saya akan membahas tentang 120.000 ayam pedagang hangus kebakaran di Blitar, bernilai lebih 10 miliar. Untuk info selanjutnya, mari simak video berikut. Sebuah kompleks kandang ayam pedaging berukuran besar yang berlokasi di Desa Mrejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur habis terbakar pada hari Kamis pagi. Akibatnya 120.000 ekor ayam pedaging yang ada di 6 bangunan kompleks kandang milik Suprapto ikut hangus bersama terbakarnya kandang. Kepala Saksi Pemadaman Unit Damkar Kabupaten Blitar Teddy Prasojo mengatakan bahwa kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai 10 miliar. Taksiran kerugian kebakaran sekitar 10 miliar meliputi hangusnya 120.000 ekor ayam berusia 1 pekan dan 6 bangunan kandang beserta bermacam-macam peralatannya, ujar Teddy saat dikonfirmasi Kompas.com Kamis petang. Menurut Teddy, kebakaran pertama kali diketahui oleh pekerja kandang sekitar pukul 04.00 WIB pagi, dengan api mulai membakar bagian ujung kandang. Dibantu oleh warga sekitar, pekerja dan pemilik kandang berusaha memadamkan api yang justru semakin membesar, membakar kandang dengan konstruksi bambu dan kayu. Setelah menerima laporan, tim pemadam kebakaran meluncur ke lokasi tetapi baru tiba pukul 05.30 WIB. Lokasi kebakaran berjarak sekitar 25 km dari kantor damkar, melewati jalan yang sempit dan berkelok. Perjalanan menuju ke lokasi kebakaran memakan waktu hampir 1,5 jam. Tiba di lokasi, kata Teddy, api masih membarahi bangunan kandang, hanya tersisa sebagian kecilnya. Selama menunggu tim damkar, sebenarnya warga terus berusaha melakukan pemadaman, namun api terus membesar dan warga tidak berani mendekat. Menurut Teddy, api yang membakar kompleks kandang tersebut diduga berasal dari korsleting listrik pada alat pemanas ruangan kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari kelas 7C, nomor absen 29 dari kelompok 5. Dan ini saya akan menjelaskan tentang bencana banjir yang terjadi di RSI Wonokromo, Kota Surabaya. Kawasan Wonokromo banjir, RSI Wonokromo juga ikut terendam banjir. Rumah Sakit Islam Wonokromo ini tergenang air banjir pada Jumat 31 Januari malam. Bencana ini bisa terjadi karena hujan deras yang mengguyur kawasan Wonokromo, Surabaya dan juga membuat lalu lintas di depannya macet.